Trauma adalah pengalaman yang mengubah jalannya hidup seseorang. Ketika seseorang dihantam oleh pengalaman yang menghancurkan, entah itu pengkhianatan dalam hubungan, kehilangan orang yang sangat dicintai, atau peristiwa traumatik lainnya, dampaknya bisa sangat mendalam. Ini bukan hanya tentang rasa sakit fisik, tetapi juga luka emosional yang bisa bertahan bertahun-tahun. Trauma yang tidak diselesaikan seringkali menjadi beban yang menghalangi kita untuk melangkah maju dalam hidup, membuat kita terjebak dalam pola pikir yang sempit, dan terkadang bahkan mempengaruhi keputusan hidup kita. Ada banyak jenis trauma, namun kali ini kita akan berfokus pada dua jenis utama, yakni trauma yang berasal dari pengkhianatan, dan trauma yang menghalangi seseorang untuk bergerak maju, karena ketakutan akan kegagalan atau kesakitan. Kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana trauma ini bisa menguasai hidup seseorang dan apakah ada cara untuk membenahinya. Apakah kita bisa sembuh dari trauma? Apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk melepaskan diri dari cengkeraman masa lalu dan melangkah dengan percaya diri ke depan? Sobat Ruang Hati, mengapa trauma bisa menguasai kita? Ketika seseorang mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan, terutama yang berhubungan dengan pengkhianatan atau kehilangan, otak dan tubuh mulai merespons dengan cara yang melindungi diri. Otak kita secara naluriah berusaha untuk menghindari rasa sakit lebih lanjut dengan mengingat trauma tersebut dan membuat kita lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa serupa. Namun meskipun niatnya adalah untuk melindungi, hal ini justru bisa membatasi kita untuk berkembang. Trauma bukanlah sekadar perasaan sedih atau marah sesaat. Ia dapat mengubah cara kita melihat dunia. Seseorang yang pernah dikhianati mungkin akan mulai meragukan orang lain, membangun tembok pertahanan yang tinggi, dan menghindari kedekatan. Seseorang yang terluka karena kegagalan di masa lalu mungkin akan takut untuk mencoba lagi, selalu bermain aman, dan menghindari segala bentuk risiko. Ketakutan ini begitu kuat sehingga kadang-kadang, bahkan saat kita ingin maju, perasaan tersebut menghambat kita untuk melangkah. Salah satu dampak dari trauma adalah kecenderungan untuk selalu bermain aman. Seseorang yang telah terluka mungkin merasa bahwa hidup yang penuh dengan kenyamanan dan ketenangan adalah satu-satunya cara untuk menghindari rasa sakit. Mereka tidak ingin mengambil risiko, takut bahwa tindakan mereka bisa mengarah pada kegagalan atau pengkhianatan lain yang lebih menyakitkan. Namun, ini adalah perangkap. Terus hidup dalam zona nyaman dan menghindari ketidakpastian hanya akan memperpanjang penderitaan. Orang yang terus-menerus bermain aman akan terjebak dalam rutinitas yang tidak memadai untuk pertumbuhan pribadi mereka. Mereka tidak hanya menghindari rasa sakit, tetapi juga menghindari potensi kebahagiaan, kesuksesan, dan pencapaian dalam hidup. Namun, apa yang seharusnya kita lakukan untuk melepaskan diri dari pola ini? Bisakah kita benar-benar sembuh dari trauma? Menyembuhkan trauma bukanlah perjalanan yang mudah. Tetapi, ada cara-cara yang unik dan efektif yang dapat membantu kita membebaskan diri dari beban tersebut. Beberapa langkah ini mungkin terdengar tidak konvensional, tetapi mereka bisa menjadi jalan untuk mencapai pemulihan yang lebih baik. Langkah pertama untuk menyembuhkan trauma adalah dengan mengakui dan menerima rasa sakit yang kita rasakan. Banyak orang mencoba menghindari atau menekan perasaan mereka, berharap bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun, perasaan yang terpendam hanya akan bertahan lebih lama dan semakin kuat. Dalam buku The Body Keeps the Score oleh Dr. Bessel van der Kolk, seorang ahli trauma, ia menjelaskan bahwa tubuh menyimpan ingatan emosional dari pengalaman traumatik. Seseorang yang tidak menghadapi trauma yang dialaminya akan membawa beban tersebut dalam tubuh mereka, yang dapat mengarah pada gangguan fisik dan psikologis. Dengan mengenali dan menerima rasa sakit, kita memberi ruang bagi diri kita untuk mulai sembuh. Salah satu cara untuk menyembuhkan trauma adalah dengan berbicara tentang pengalaman tersebut. Ini bisa dilakukan dengan seorang terapis, atau bahkan dengan orang yang kita percayai. Terkadang, membicarakan luka dapat membantu kita melepaskan perasaan yang terkunci dalam diri kita. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari Holocaust, menulis bahwa menemukan makna dalam penderitaan dapat memberikan kita kekuatan untuk bertahan hidup dan tumbuh.
Berbicara tentang trauma kita adalah cara untuk mencari makna dalam kesakitan, dan dalam proses itu, kita mulai melepaskan kekuatan trauma tersebut. Sobat Ruang Hati, trauma seringkali membuat kita melihat dunia dengan cara yang sangat negatif dan penuh dengan ketakutan. Salah satu cara untuk sembuh adalah dengan melakukan reframing atau perubahan perspektif. Ini berarti mengganti narasi internal kita tentang kejadian tersebut dengan cara yang lebih positif atau konstruktif. Contohnya, jika seseorang merasa dikhianati dalam hubungan, mereka mungkin melihat diri mereka sebagai korban. Namun, dengan reframing, mereka bisa mulai melihat pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk belajar tentang diri mereka sendiri dan memperbaiki keterampilan dalam memilih pasangan. Ini tidak berarti kita mengabaikan rasa sakit, tetapi kita belajar untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Salah satu cara untuk mengatasi trauma adalah dengan menemukan kekuatan dalam diri kita yang sebelumnya mungkin belum kita sadari. Ini bisa dilakukan melalui aktivitas yang meningkatkan rasa percaya diri, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sukarela. Melibatkan diri dalam sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain juga dapat membantu kita merasa lebih terhubung dengan dunia dan memberi makna pada hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Maya Angelou dalam bukunya I Know Why the Caged Bird Sings, saya belajar bahwa orang bisa melupakan apa yang Anda katakan, orang bisa melupakan apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Menghubungkan diri dengan hal-hal yang memberi kita kebahagiaan dan tujuan dapat membantu kita menyembuhkan luka batin dan melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Meditasi dan mindfulness adalah alat yang sangat efektif dalam menyembuhkan trauma. Dengan mempraktikkan mindfulness, kita belajar untuk fokus pada saat ini dan menghindari terjebak dalam kenangan atau ketakutan tentang masa lalu dan masa depan. Ini membantu kita untuk melatih pikiran kita agar lebih tenang dan terkendali, serta lebih mudah untuk melepaskan rasa takut yang kita bawa. Dalam buku Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat-Zinn, seorang pionir dalam mindfulness, menyatakan bahwa praktik mindfulness memungkinkan kita untuk mengenali pola pikir yang merusak dan memberi kita kemampuan untuk mengubah cara kita merespons perasaan dan pengalaman tersebut. Sobat Ruang Hati, apakah semua orang bisa sembuh dari trauma? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah ya, tetapi dengan beberapa catatan. Proses penyembuhan trauma membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Setiap orang memiliki perjalanan yang unik, dan tidak ada jalan pintas dalam proses ini. Namun, dengan pendekatan yang tepat, dukungan yang baik, dan kesediaan untuk menghadapi rasa sakit, banyak orang yang akhirnya bisa menemukan kedamaian dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Proses penyembuhan trauma adalah topik yang kompleks, dan jawabannya tidak selalu mudah. Setiap individu memiliki perjalanan emosional dan psikologis yang unik, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka bisa sembuh dengan cukup cepat, sementara yang lain merasa terperangkap dalam perasaan dan kenangan traumatik mereka selama bertahun-tahun. Namun, secara umum, kita bisa mengatakan bahwa semua orang bisa sembuh, meskipun tidak ada jaminan bahwa penyembuhan akan berlangsung dengan cara atau waktu yang sama bagi setiap orang. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah seseorang bisa sembuh dari trauma dan bagaimana proses penyembuhan itu berjalan. Penyembuhan dimulai dengan kesiapan diri untuk menghadapi trauma tersebut. Ini adalah tahap pertama yang sangat penting, karena tanpa kesiapan mental dan emosional, proses penyembuhan akan jauh lebih sulit. Seseorang yang tidak siap untuk menghadapi kenangan atau rasa sakit yang terkait dengan traumanya, mungkin akan terus menghindar atau menekan perasaan tersebut. Pada tahap awal, beberapa orang mungkin merasa terjebak dalam perasaan, tidak mampu menghadapinya. Namun, hal ini tidak berarti mereka tidak bisa sembuh. Seringkali, individu harus melalui perjalanan emosional yang panjang untuk merasa siap menghadapi trauma mereka secara langsung. Ini bisa melibatkan mengenali dan mengakui rasa sakit, serta mencari bantuan profesional untuk mendampingi proses tersebut. Sebuah riset yang diterbitkan dalam Journal of Traumatic Stress
menunjukkan bahwa individu yang memiliki dukungan sosial yang kuat dan kesiapan mental yang cukup cenderung memiliki kemampuan lebih baik untuk mengatasi trauma. Trauma seringkali membawa perasaan isolasi, rasa tidak dimengerti, dan ketidakmampuan untuk berbagi pengalaman dengan orang lain. Oleh karena itu, dukungan sosial sangat krusial dalam proses penyembuhan. Ketika seseorang merasa didukung, dipahami, dan diterima oleh orang lain, ini memberi mereka ruang untuk sembuh lebih cepat. Dukungan bisa datang dalam berbagai bentuk, baik dari keluarga, teman, kelompok pendukung, atau seorang terapis yang berpengalaman. Buku The Gift of Therapy, karya Irvin Yalom, seorang psikiater terkenal, banyak berbicara tentang betapa pentingnya hubungan terapeutik dalam proses penyembuhan. Yalom menjelaskan bahwa terapi yang sukses seringkali dibangun pada dasar hubungan yang aman dan penuh empati, yang membantu klien merasa diterima dan mampu mengeksplorasi trauma mereka tanpa takut dihakimi. Selain itu, lingkungan yang mendukung, di mana seseorang merasa aman untuk membuka diri dan mencari bantuan, memiliki dampak besar. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang penuh pengertian, ini bisa memberikan mereka kesempatan untuk lebih mudah mengatasi ketakutan dan kecemasan yang berhubungan dengan trauma mereka. Penyembuhan dari trauma seringkali memerlukan bantuan profesional, baik itu psikoterapis, konselor, atau seorang psikiater yang berkompeten dalam menangani trauma. Ada berbagai pendekatan terapi yang dapat digunakan untuk membantu individu sembuh dari trauma, seperti terapi perilaku kognitif, CBT, terapi EMDR, eye movement desensitization and reprocessing, atau terapi berbasis mindfulness. Pilihan terapi ini sangat bergantung pada individu dan sifat trauma yang mereka alami. Dalam bukunya Trauma and Recovery, Judith Herman, seorang psikiater terkenal, menekankan bahwa terapi yang melibatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman traumatis, serta pengakuan terhadap dampak psikologisnya, dapat membuka jalan bagi pemulihan. Terapi yang efektif bukan hanya berfokus pada pengurangan gejala, tetapi juga membantu individu untuk memahami diri mereka, mengidentifikasi sumber kekuatan mereka, dan menemukan cara untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang lebih sehat. Namun, kualitas hubungan antara klien dan terapis juga sangat berpengaruh. Sebuah studi yang diterbitkan di American Psychologist menemukan bahwa keberhasilan terapi tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga pada kualitas hubungan terapeutik itu sendiri. Apakah klien merasa dihargai dan dipahami dalam proses terapi? Jenis dan tingkat keparahan trauma yang dialami seseorang juga memainkan peran besar dalam proses penyembuhan. Trauma ringan atau satu kali, seperti kecelakaan kecil atau masalah dalam pekerjaan, mungkin lebih mudah untuk diatasi dibandingkan dengan trauma berat dan berulang, seperti kekerasan fisik atau emosional dalam rumah tangga atau pengalaman perang. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli trauma, Dr. Gabor Mate dalam bukunya In the Realm of Hungry Ghosts, trauma yang dialami pada usia muda, atau trauma yang berulang-ulang dapat memiliki dampak yang lebih dalam dan lebih lama. Orang yang mengalami trauma berat cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh, dan prosesnya lebih kompleks. Namun, meskipun trauma berat membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses, itu bukan berarti seseorang tidak bisa sembuh. Bahkan trauma yang tampaknya paling mengerikan sekalipun bisa dibenahi dengan pendekatan yang tepat. Ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, dukungan yang lebih intensif, dan terkadang terapi jangka panjang, tetapi penyembuhan tetap memungkinkan. Sobat Ruang Hati, keberhasilan dalam menyembuhkan trauma juga tergantung pada sejauh mana individu berkomitmen untuk proses penyembuhan. Meskipun dukungan dari luar sangat penting, individu yang berusaha menyembuhkan diri mereka sendiri juga harus aktif terlibat dalam proses tersebut. Buku The Dance of Anger karya Harriet Lerner membahas bagaimana pentingnya individu untuk terlibat dalam pengolahan emosi mereka, belajar untuk mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat, dan tidak membiarkan amarah atau rasa sakit mereka mengendalikan hidup mereka. Mengambil langkah aktif untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut adalah bagian integral dari penyembuhan. Ini berarti bukan hanya menghindari atau melupakan trauma, tetapi memahami,
merespons, dan akhirnya melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Setiap individu juga memiliki respons yang berbeda terhadap trauma berdasarkan faktor genetik dan kepribadian mereka. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk lebih mudah mengatasi peristiwa traumatis, sementara yang lain mungkin lebih rentan terhadap gangguan mental pasca trauma seperti PTSD. Kepribadian juga memainkan peran. Mereka yang memiliki sifat lebih resilient, lebih optimis, dan memiliki keterampilan mengatasi masalah yang lebih baik mungkin lebih cepat sembuh daripada mereka yang cenderung lebih pesimis atau merasa tidak berdaya. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka yang lebih cemas atau lebih rentan terhadap stres tidak dapat sembuh. Dengan dukungan dan pendekatan yang tepat, siapapun bisa belajar untuk mengatasi dan mengelola dampak trauma dalam hidup mereka. Trauma bisa menguasai kita jika kita membiarkannya. Namun, dengan keberanian untuk menghadapi dan menyembuhkan luka kita bisa melepaskan diri dari cengkeraman trauma dan kembali melangkah maju. Seperti yang dikatakan oleh Rainer Maria Rilke, perubahan adalah hasil dari pembelajaran, bukan perasaan yang kita alami. Trauma mungkin telah terjadi, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah pilihan kita. Dengan cara yang tepat, kita bisa menulis ulang kisah kita dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Sembuh dari trauma bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan langkah-langkah yang bijaksana, waktu, dan dukungan yang tepat, kita bisa membebaskan diri dari masa lalu dan merangkul hidup dengan penuh keberanian dan harapan.